Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novendra Melinda dengan NIM J5130099 ingin mempresentasikan tentang tugas dari remet khusus dari blok remet 2 bagian penglihatan dan pendengaran. Untuk di sini pada bagian luar mata terdapat gambar anatomi dari mata. Salah satunya ada palpebra, yaitu yang berfungsi yang pertama untuk menutupi mata sewaktu tidur. Yang kedua, untuk melindungi mata dari sinar yang menyilaukan dan benda asing. Untuk yang ketiga, untuk meratakan lubrikan di atas bola mata. Lalu selanjutnya untuk bulu mata dan alis itu berfungsi untuk melindungi bola mata dari benda asing, keringat, dan paparan sinar matahari secara langsung. Untuk selanjutnya ada otot ekstrinsik dari bola mata, yaitu antara lain ada musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medial, musculus rectus lateral, musculus obliquus superior, dan musculus obliquus inferior. Nah, di sini berfungsi sebagai menggerakkan bola mata ke segala arah. Di sini pada gambar bagian dalam mata, salah satunya ada aparatus lacrimalis, yaitu untuk memproduksi air mata yang merupakan larutan encer yang terdiri dari garam, mukus, dan lisosim, atau bisa disebut juga enzim bakterisida. Fungsi dari air mata sendiri yaitu untuk melindungi, membersihkan, melumasi, dan melembabkan bola mata. Untuk aliran air mata itu sendiri ada beberapa urutan, yaitu yang pertama berada pada kelenjar lacrimalis, lalu menuju ductus lacrimalis, lalu selanjutnya menuju kanalis lacrimalis superior atau inferior, lalu selanjutnya menuju ke saccus lacrimalis, selanjutnya menuju ke ductus nasolacrimalis, lalu berujung di rongga hidung. Nah, di sini ada gambar yaitu retina yang dilihat secara optomoskop pada orang normal. Nah, di retina sendiri berada pada 3/4 posterior bola mata. Lalu juga terdapat discus opticus atau bintik buta, yaitu tempat keluarnya nervus opticus, arteri vena centralis retina yang tanpa reseptor. Lalu juga terdapat makula lutea pada bagian sentralnya, yaitu di fovea centralis. Lalu ada banyak sel di konusnya, lalu terjadilah visus. Terdiri dari lapisan pigmentasi dan lapisan saraf atau sensori. Lalu juga ada lapisan pigmentasi menuju sel epitel yang mengandung melanin dan menyerap cahaya. Lalu juga ada di lapisan sensorik, yaitu ada 3 lapisan. Yang pertama ada fotoreseptor, sel bipolar,
atau yang terdapat juga sel horizontal dan sel amakrin dan sel ganglion. Nah, selanjutnya di sini ada gambar untuk refraksi cahaya dan pembentukan bayangan di retina. Untuk yang pertama, pada refraksi cahaya, untuk refraksi itu sendiri yaitu suatu pembelokan atau pembiasan cahaya ketika melewati dua substansi transparan yang berbeda densitasnya. Ketika cahaya memasuki mata, akan dibiaskan di anterior dan posterior kornea. Lalu, kemudian kedua permukaan lensa akan membiaskan cahaya agar bayangan bisa jatuh tepat di retina. Bayangan yang terbentuk di retina terbalik itu dikarenakan ada objek yang terlihat tidak terbalik. Ketika otak mengkoordinasi gambar visual dengan orientasi objek dalam ruang, 75% pembiasan terjadi di kornea, sedangkan 25% di lensa dengan mengubah fokus untuk melihat dekat atau jauh. Untuk yang di retina, ada beberapa reseptor dan fungsi saraf di retina. Untuk retina, mengandung kon sel atau sel kerucut yang berfungsi untuk penglihatan warna. Yang kedua ada rod sel atau sel batang berfungsi untuk pada saat penglihatan gelap. Jika rod sel dan kon sel tereksitasi, maka akan diteruskan ke nervus opticus dan selanjutnya diteruskan ke korteks cerebri. Selanjutnya, untuk akomodasi di mata yang normal. Pada permukaan lensa cembung, cahaya dibiaskan konvergen. Sedangkan pada permukaan lensa tekung, cahaya dibiaskan divergen. Lensa mata cembung pada kedua permukaan dan daya fokusnya meningkat ketika kelengkungannya semakin besar. Ketika mata berfokus pada objek yang dekat, maka lensa lebih lengkung dan cahaya dibiaskan lebih kuat. Peningkatan kelengkungan lensa untuk penglihatan dekat disebut akomodasi. Jika penglihatan titik terdekat, maka jarak minimum objek dapat difokuskan dengan jelas dengan akomodasi maksimum 10 cm pada dewasa muda. Selanjutnya, untuk refleks cahaya. Untuk refleks cahaya pada reseptor itu adalah retina. Untuk saraf sensorik itu adalah nervus opticus. Untuk pada pusat refleks ada nukleus Ebner-Westphal. Untuk saraf sensorik ada nervus oculomotorius. Pada efektor ada muskulosphincter pupillae. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang indera pendengaran. Nah, selanjutnya di sini adalah gambar dari anatomi telinga yang secara garis besar telinga itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada telinga luar, yaitu untuk mengumpulkan gelombang suara dan membawanya masuk. Untuk yang kedua ada telinga tengah, yaitu menyampaikan getaran suara ke jendela okal. Untuk yang ketiga ada telinga dalam, yaitu terdapat reseptor untuk mendengar dan keseimbangan. Selanjutnya di sini ada gambar dari membran timpani, lalu juga untuk telinga
telinga luar itu terdiri dari yang pertama ada auricula, lalu yang kedua ada canalis acousticus atau auditoris externus atau bisa disingkat dengan CAE. Di sini terdapat sedikit rambut dan glandula ceruminosa yang mengeluarkan serumen. Nah, untuk fungsi dari serumen itu sendiri yaitu untuk mencegah debu dan benda asing masuk ke telinga, serta mencegah kerusakan kulit CAE dari air dan serangga. Untuk yang ketiga ada membran timpani yang ada gambarnya di sini. Selanjutnya, telinga tengah dipisahkan dari telinga luar oleh membrana timpani. Telinga tengah dipisahkan dari telinga dalam oleh oval window dan round window. Ditutupi membrana timpani sekunder. Di telinga tengah merupakan rongga berisi udara di vas petrosa os temporalis atau disebut juga kavum timpani yang terdapat pertama ossicula auditiva terdiri dari malleus infusvagus, yang kedua musculus tensor timpani dan musculus stapedius, yaitu untuk melindungi telinga dari suara bising. Jika terjadi paralisis pada musculus stapedius, maka bisa terjadi hiperkusis. Ketiga, tuba eustachius, yaitu berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Selanjutnya ada koklear. Koklear terdiri dari 3 kanalis, yaitu ductus cochlearis atau skala media, skala vestibuli, dan skala timpani. Ductus cochlearis merupakan kelanjutan dari labirinthus membranus dan berisi endolinkon. Saluran di atas ductus cochlearis ada skala vestibuli berakhir di oval window. Lalu untuk saluran di bawahnya itu ada skala timpani yang berakhir di round window. Kedua skala tersebut merupakan bagian dari bone labirin cochlea sehingga berisi sternolinkon. Pada nervus ampularis, nervus utricularis, dan nervus sarcularis, percabangan dari nervus vestibularis 8 terdapat neuron sensori orbe 1 dan neuron motorik yang bersimak dengan reseptor keseimbangan. Neuron sensori orbe 1 itu berfungsi membawa informasi dari reseptor. Untuk neuron motorik berfungsi membawa sinyal umpan balik ke reseptor untuk modifikasi sensitivitas. Bagian sel neuron sensorik berada di ganglia vestibularis. Anterior vestibulum ada di cochlea atau rumah sifus, lalu menuju nucleus atau tulang sentral. Selanjutnya ada membrana vestibularis atau charisma, yaitu untuk memisahkan skala vestibuli dengan ductus cochlearis. Membrana basilaris yaitu berfungsi untuk memisahkan skala timpani dengan ductus cochlearis. Di membrana basilaris melekat organocostis atau organospiralis, yaitu ada sel rambut atau reseptor pendengaran. Ada 2 jenis sel rambut. Yang pertama ada sel rambut dalam, itu ada 1 baris, yaitu 3.500 sel. Yang kedua ada sel rambut luar, itu ada 3 baris, yaitu ada 20.000 sel. Di bagian apikal sel rambut luar terdapat 40-80 sperosilia yang ditutupi oleh membrana vektorial. Sel rambut dalam disokong oleh inner
phalangeal cell atau IPC. Sel rambut luar disokong oleh outer phalangeal cell atau Debye cell atau DC. Selanjutnya, gelombang suara yang biasa didengar manusia berkisar antara 500 sampai 15 dBh. Rentang normal yang bisa didengar antara 20 sampai 20 dBh. Semakin tinggi frekuensi suara, semakin tinggi nada. Semakin besar intensitas suara atau amplitudo, semakin keras suara. Intensitas suara dihitung dengan satuan desibel atau dB. Ambang batas kebenaran yaitu 0 dB sama dengan 1000 Hz. Suara mulai dirasa mengganggu yaitu 120.000 dB. Terasa nyeri itu lebih dari 140 dB. Amplitudo itu adalah kerasnya bunyi. Frekuensi itu adalah jumlah gelombang per satuan waktu sama dengan tinggi nada. Selanjutnya, informasi keseimbangan tubuh akan ditangkap oleh reseptor vestibular, visual, dan proprioseptif. Dari ketiga jenis reseptor tersebut, reseptor vestibular yang punya kontribusi paling besar, yaitu lebih dari 50%, disusul kemudian reseptor visual, dan yang paling kecil kontribusinya adalah proprioseptif. Bila ada gerakan atau perubahan dari kepala atau tubuh, maka akan terjadi perpindahan cairan endolimfe di labirin. Lalu sel rambutnya menekuk. Tekuan sel rambut tersebut menyebabkan permeabilitas membran sel berubah sehingga ion kalsium menerobos masuk ke dalam sel atau bisa disebut juga dengan influx. Influx Ca2+ menyebabkan depolarisasi dan juga merangsang pelepasan neurotransmitter eksitatorik atau glutamat menjadi saraf afren atau vestibularis menuju pusat-pusat keseimbangan di otak. Selanjutnya, pusat integrasi alat keseimbangan tubuh pertama di nukleus vestibularis menerima impuls afren dari proprioseptif, visual, dan vestibuler. Di cerebellum merupakan pusat integrasi kedua juga pusat komparasi informasi yang sedang berlangsung dengan informasi gerakan yang sudah lewat. Informasi tentang gerakan juga tersimpan di pusat memori prefrontal cortex cerebri.